Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 11 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Clara dari Assisi, seorang perawan. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Clara. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga saudari-saudara sekalian bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih sayang Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya, kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan, mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 16 ayat 24 sampai 28. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan panjang bangsa Israel merupakan kisah keterlibatan dan kehadiran Allah. Ia memperdengarkan suaranya dari langit dan menyelamatkan bangsanya dengan tangan kuat dan lengan yang teracung. Dialah Allah yang di langit dan di bumi, di bawah. Tidak ada yang lain. Di hadapan Allah yang demikian, tugas umat Israel adalah berpegang pada ketetapan dan pada perintah Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berpegang pada ketetapan dan perintah Allah artinya taat pada kehendaknya, bukan pada keinginan sendiri. Dan inilah yang disabdakan oleh Yesus hari ini. Dengan menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Setiap pengikutnya harus berpegang pada ketetapannya, bukan mencari diri sendiri, mencari keinginannya, melainkan secara total memberikan hidupnya, bahkan nyawanya. Inilah jalan yang ditempuh oleh Santa Clara dari Assisi, yang hari ini kita peringati bersama seluruh gereja Katolik. Semangat totalitasnya.
Santa Clara berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Santa Clara memilih menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus secara total. Ia meninggalkan segala hak, kemewahan, dan kehormatan duniawi sebagai seorang putri bangsawan dan hidup miskin demi kerajaan Allah. Ini semua dilakukan oleh Santa Clara karena ia terinspirasi dari hidup guru dan sahabatnya, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Santa Clara memberikan kesaksian atas totalitas hidup dalam kesatuan dengan kasih Allah yang mengasihi kita secara paripurna dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berjuang untuk semakin total sebagai pengikut Kristus yang setia. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Siapkah kita membalas kesetiaan dan kasih Tuhan dengan kasih setia kita kepadanya? Aku dengar bisikan suaramu menggema lembu di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.